Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, adik-adik, hari ini kembali kita melanjutkan pembelajarannya kita, yakni pada tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Subtema 2, pertumbuhan dan perkembangan manusia, pembelajaran yang ketiga. Baik, sebagaimana biasanya, sebelum kita memulai pembelajaran, sebagaimana biasanya kita membaca doa sebelum belajar terlebih dahulu. Bismillah, Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas sholihin. Amin. Baik, jika sudah, mari sama-sama kita ke materinya. Makanan penting untuk kesehatan. Makanan sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan manusia. Makanan yang penting untuk pertumbuhan dan perkembangan adalah makanan yang menyehatkan dan bergizi. Ya, jadi adik-adik, ketika kita memakan sebuah makanan, ya, atau sesuatu makanan, hal yang perlu kita perhatikan adalah bahwasanya apa yang kita konsumsi itu menyehatkan dan bergizi, karena itu sangat berpengaruh baik untuk pertumbuhan dan perkembangan dirinya kita. Jadi gizi dan kesehatan dari makanan itu kita harus perhatikan. Nah, berikut makanan yang menyehatkan dan bergizi. Ya, silakan diperhatikan. Ini Pak Guru memiliki gambar. Ya, sini ada gambar apa ini? Sagu, ya, daging ayam, ikan, telur, ya, sayur-sayuran, buah-buahan. Nah, ini salah satu contoh makanan yang sehat dan bergizi. Ya, kita mulai dulu dari makanan pokok. Nah, makanan pokok misalnya itu seperti nasi, ya, kentang, jagung, roti, ubi, dan sagu. Nah, di mana makanan pokok ini biasanya itu dia mengandung karbohidrat. Ya. Nah, selain makanan pokok, kita juga memerlukan lauk pauk. Nah, lauk pauk itu misalnya seperti daging, ikan, tahu, tempe, telur, dan cumi. Nah, selain makanan pokok dan lauk pauk, hal yang perlu kita perhatikan berikutnya adalah bahwa kita juga perlu mengkonsumsi sayur-sayuran. Nah, sayuran-sayuran itu contohnya atau misalnya seperti kangkung, ya, bayam, wortel, dan buncis. Nah, selain sayur-sayuran juga kita juga sangat dianjurkan untuk mengkonsumsi buah-buahan. Ya, buah-buahan itu misalnya ada jeruk, apel, anggur, pisang, dan jambu. Nah, selain kita mengkonsumsi makanan pokok, lauk pauk, sayur-sayuran, dan buah-buahan, nah, hal yang penting berikutnya juga adalah susu. Nah, misalnya ini adalah susu sapi atau dari susu kambing, karena ini susu juga sangat berguna bagi pertumbuhan dan perkembangan tubuhnya kita. Ya, baik, kita lanjut.
Nah, baik, makanan-makanan yang saya sebutkan tadi atau makanan-makanan tersebut itu mengandung gizi seperti karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, dan air. Nah, kita bahas dulu tentang makanan yang mengandung karbohidrat. Jadi, karbohidrat itu terdapat pada makanan pokok, ya. Contohnya seperti nasi, jagung, ya, roti-rotian, ya itu ya, makanan yang mengandung karbohidrat. Nah, baik. Sekarang makanan yang mengandung protein, ya, makanan yang mengandung protein itu cukup banyak. Misalnya ada susu, keju, pisang, jeruk, ya, ikan, kacang-kacangan, ya, brokoli, bayam, ya. Inilah makanan-makanan yang mengandung protein. Nah, protein terdiri dari dua jenis, yaitu protein hawani dan protein nabati. Nah, di mana protein hewani adalah protein yang berasal dari hewan, misalnya ikan, ya, daging, susu, keju, dan telur. Nah, jadi protein itu kan sudah saya jelaskan bahwa terdiri dari dua jenis, yakni hewani dan nabati. Nah, makanan yang mengandung protein hewani itu berasal dari ini, misalnya keju, susu, ya, ikan. Itu adalah makanan-makanan yang mengandung protein hewani. Sedangkan makanan yang mengandung protein nabati adalah protein yang berasal dari tumbuh-tumbuhan, ya, misalkan tempe dan keju. Makanan yang mengandung vitamin. Vitamin banyak terdapat pada sayur-sayuran dan buah-buahan. Macam-macam vitamin, ada vitamin A, B, C, D, E, dan K. Nah, kita bahas dulu contoh vitamin A. Ya, makanan-makanan yang mengandung vitamin A itu misalnya seperti wortel, mangga, ya, apel, pepaya, pisang, tomat. Nah, ini makanan-makanan yang mengandung vitamin A, di mana ini sangat baik bagi kesehatan matanya kita. Ya, kita lanjut. Nah, ini adalah makanan-makanan yang mengandung vitamin B. Ya, di sini ada brokoli, jamur, ya, ada daging ayam, udang. Nah, inilah makanan-makanan yang mengandung vitamin B. Nah, makanan yang mengandung vitamin C, ya. Makanan yang mengandung vitamin C ini ada jeruk, tomat, ya, stroberi, brokoli. Nah, di mana makanan yang mengandung vitamin C ini sangat baik juga bagi ketahanan daya tubuh kita, ya. Jadi vitamin C ini sangat baik jika kita konsumsi. Ya, kita lanjut. Nah, makanan yang mengandung vitamin D itu ada tuna, ya, ada salmon, minyak ikan, jamur, ya, daging, susu, ya. Itu adalah makanan-makanan yang mengandung vitamin D. Nah, sekarang adalah makanan yang mengandung vitamin E, ya, makanan yang mengandung vitamin E. Itu ada udang, ya, brokoli juga, ya, tahu. Nah, terakhir adalah makanan yang mengandung vitamin K, ya, ada apa di sini? Kurma, ya, itu adalah contoh, ada jambu mente, ya,
yang ini. Nah, ini adalah contoh-contoh makanan yang mengandung vitamin, baik vitamin A, B, C, D, E, dan K. Nah, kita lanjut. Jagalah makanan yang kita makan agar selalu bersih dan menyehatkan. Makanan yang bersih, menyehatkan, dan bergizi akan membantu pertumbuhan dan perkembangan manusia dengan baik. Jadi adik-adik, ketika kita mengkonsumsi makanan, hal yang perlu kita perhatikan bahwa makanannya kita itu bersih, ya, menyehatkan, ya, kemudian bergizi, di mana ini sangat baik bagi pertumbuhan dan perkembangan, ya, tubuh kita. Nah, ketika kita tidak mengkonsumsi makanan-makanan yang tidak bersih, tidak menyehatkan, apalagi tidak bergizi, maka dia juga akan berpengaruh dengan pertumbuhan dan perkembangan tubuh kita. Jadi itu sangat kita perhatikan apa yang kita konsumsi, ya, menyehatkan atau tidak, bergizi atau tidak, karena itu dia lagi-lagi sangat berpengaruh dengan pertumbuhan dan perkembangan tubuh kita. Amati gambar makanan berikut ini. Ya, di sini ada buah-buahan, ada gula-gula atau permen, ada es krim. Nah, berikan tanda checklist pada makanan yang sebaiknya itu dimakan setiap hari. Lalu berikan tanda X atau silang pada makanan yang sebaiknya dimakan sesekali saja atau bahkan dihindari, ya. Jadi ini kita akan memberikan tanda checklist atau silang apabila makanan ini sangat cocok itu dikonsumsi setiap hari atau sesekali atau bahkan dihindari, ya. Nah, berikan juga alasan pada tempat yang tersedia. Jadi ketika itu misalnya kita katakan bisa kita konsumsi setiap hari, nah, apa alasannya? Itu harus diketahui juga. Nah, baik, kita lanjut. Nah, jadi adik-adik, buah-buahan sebaiknya dimakan setiap hari karena mengandung vitamin yang dibutuhkan bagi tubuh kita, ya. Jadi ini kita beri tanda checklist. Nah, ini di permen. Bagaimana untuk gula-gula? Apakah ini termasuk makanan yang dimakan setiap hari atau makanan yang sekali saja atau bahkan dihindari? Kira-kira bagaimana adik-adik? Ya, ini adalah sebaiknya permen ini kita makan sesekali karena kandungan gula yang tinggi tidak baik untuk kesehatan jika disantap setiap hari. Nah, ini kita beri tanda silang, ya. Nah, sekarang adalah gambar es krim. Nah, gambar es krim juga ini sebaiknya kita konsumsi atau kita santap sesekali saja juga karena kandungan gula yang tinggi tidak baik untuk kesehatan, ya, jika itu disantap setiap hari. Nah, jadi ini kita beri juga tanda silang. Nah, di sini masih ada gambar coklat, susu, ya, sama lauk, ya, atau daging-daging. Nah, coklat juga sebaiknya sesekali disantap karena kandungan gula yang tinggi pada coklat tersebut tidak baik untuk kesehatan jika disantap setiap hari. Jadi ini juga kita beri tanda silang. Nah, susu sebaiknya diminum setiap hari karena mengandung vitamin dan protein yang dibutuhkan untuk tubuh kita setiap hari. Jadi ini kita berikan tanda
checklist. Ya. Lauk dan daging sebaiknya dimakan setiap hari karena mengandung protein yang dibutuhkan untuk tubuh kita. Jadi ini juga kita berikan tanda checklist. Ya, baik, kita lanjut. Buah-buahan dapat kita temui dengan mudah di pasar atau penjual buah di sekitar kita. Banyak petani melakukan perkembangbiakan buatan untuk buah-buah. Hal tersebut dilakukan agar dapat menghasilkan buah yang banyak dalam waktu yang singkat. Melalui kegiatan perkembangbiakan buatan, petani bisa menghasilkan ribuan buah dalam masa panen. Melalui kegiatan pencangkokan, sebuah perkebunan jeruk dapat menghasilkan 3.400 buah dalam sekali panen. Nah, ini ada contoh soal. Bayangkan jika suatu perkebunan dapat menghasilkan 3.400 buah dalam satu kali panen. Berapa jumlah buah yang akan dihasilkan dalam 2 kali panen? Ya, jadi kan katanya untuk mengerjakan soal ini kita lihat dulu. Katanya dalam sekali panen ya itu menghasilkan 3.400 buah. Ya, jika dalam 2 kali panen ya berapa yang dihasilkan ya. Jadi bisa kita ketahui dalam sekali panen kan 3.400 ya. Berarti bisa kita tambah 3.400 ditambah 3.400 ya, karena sekali panen itu 3.400. Nah, cara penyelesaiannya kita akan menyelesaikan dalam penjumlahan menurun ya, seperti pada video pembelajaran yang sebelumnya. Ya, baik, 3.400 kita tambah dengan 3.400 ya. Jadi 0 tambah 0 0, 0 tambah 0 0, 4 tambah 4 8 ya, 3 tambah 3 6. Jadi hasilnya adalah 6.800. Ya, baik, kita lanjut. Nah, di sini ada contoh soal berikutnya. Pada musim panen dihasilkan 2 keranjang buah jambu. Keranjang pertama berisi 1.705 buah jambu. Keranjang kedua berisi 1.850 buah jambu. Berapa jumlah buah jambu dalam 2 keranjang tersebut? Jadi ini kita tambahkan saja jumlah keranjang pertama dengan keranjang kedua, yakni 1.750 ditambah 1.850. Ya, sama penyelesaiannya kita akan menyelesaikan dalam penjumlahan bersusun. Ya, jadi 1.750 kita tambah dengan 1.850. Ya, 0 tambah 0 0. Ya, 5 tambah 5 10. Apakah kita langsung menulis 10? Ya, tidak adik-adik, kita tulis angka keduanya. Ya, kita tulis 0. Ya, kita ingat atau simpan 1. Ya, jadi 1 tambah 7 8. 8 tambah 8 16. Ya, sama dengan tadi kita tulis angka keduanya. Jadi kita tulis 6. Ya, kita ingat 1 atau simpan 1 lah. Ya. Nah, 1 tambah 1 2. 2 tambah 1 3 ya. Jadi hasilnya adalah 3.600. Ya, kita lanjut. Nah, soal berikutnya. Pak Komar ingin menjual buah semangka hasil panen dari perkebunannya.
Kebun Pak Komar menghasilkan 2 truk semangka. Truk pertama memuat 1.200 buah semangka. Truk kedua memuat 1.800 buah semangka. Berapa jumlah buah semangka hasil panen Pak Komar? Ya, jadi sama kita jumlahkan dengan hasil truk semangka yang pertama dengan yang kedua, yakni 1.200 tambah 1.800. Penyelesaiannya seperti tadi, kita akan menyelesaikan dalam penjumlahan bersusun. Ya, jadi 1.200 ditambah 1.800. Ya, sama 0 tambah 0, ya 0. 0 tambah 0, 0. 2 tambah 8, 10. Ya, sama dengan tadi. Ya, bukan kita langsung tulis 10, tapi kita tulis angka yang keduanya, yakni 0. Kita ingat atau kita simpan 1. Ya, jadi 1 tambah 1, 2. 2 tambah 1, ya 3. Jadi hasilnya adalah 3.000. Ya. Baik adik-adik, untuk pembelajaran kali ini kita cukupkan. Semoga apa yang saya sampaikan tadi kalian dapat pahami dengan baik. Sebelum kita tutup, mari sama-sama kita membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya tutup dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi